Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetan Maratna. Saya berasal dari kampus Poltekkes Kemenkes Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan pelatihan karir pada ibu-ibu PKK. Yang pertama, rongga mulut. Bibir, bagian rongga mulut yang tampak dari luar terdiri dari bibir atas dan bibir bawah. Gusi, jaringan lunak yang ada di sekitar gigi termasuk alat penyangga gigi. Lidah, terdiri dari otot-otot yang dilapisi oleh selaput lendir. Gigi dibedakan menjadi gigi tetap atau dewasa berjumlah 28 dan gigi susu atau sulung berjumlah 20. Gigi terdiri dari dua bagian, mahkota gigi dan akar gigi. Yang B, pengetahuan tentang gigi. Fungsi gigi untuk mengunyah makanan, macam-macam bentuk dan fungsi gigi. Yang pertama, gigi seri bentuknya seperti pahat, berfungsi untuk memotong makanan. B, gigi taring, bentuknya lancip seperti paku, berfungsi untuk mencabik atau merobek makanan. Yang C, gigi geraham, berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan makanan. Anatomi gigi. Bagian luar gigi yang pertama, gusi. Gusi melindungi tulang di sekitar gigi. Gusi yang sehat terlihat berwarna pink. Gusi tidak sehat terlihat berwarna merah dan biasanya mengeluarkan darah apabila tidak sedang menyikat gigi. Yang kedua, mahkota adalah salah satu bagian dari gigi yang terlihat dikelilingi oleh gusi. Yang ketiga, tulang. Tulang rahang menempatkan gigi pada posisinya yang benar di rongga mulut. Benih gigi susu dan permanen telah lama tersusun di dalam tulang rahang sebelum gigi tersebut erupsi. Yang keempat, pembuluh darah. Sirkulasi pembuluh darah menyuplai zat makanan dan oksigen ke gigi dan membuang racun. Hal ini membuat gigi terlihat sehat. Yang kelima, akar adalah salah satu bagian gigi yang terdapat di dalam gusi dan tidak dapat terlihat akar tertanam di tulang rahang. Bagian dalam gigi yang pertama, enamel adalah bagian terluar dari gigi. Dalam enamel terkandung material keras yang dapat menyebabkan gigi kuat terhadap kekuatan kunyah makanan. Yang kedua, dentin adalah bagian gigi yang berada di bawah enamel dan tidak sekeras enamel susunannya. Dentin dapat merasakan sensasi dingin dan panas pada gigi. Yang ketiga, pulpa. Pulpa terdiri dari nervus dan pembuluh darah dan jaringan lunak lainnya. Pulpa adalah jaringan yang menyuplai kehidupan bagi gigi dan sangat sensitif. Yang keempat, sementum. Sementum melindungi dentin dan akar melindungi akar dalam rahang. Karies gigi atau gigi berlubang. Rongga pada gigi yang rusak secara permanen di wilayah permukaan karies gigi yang berkembang mulai dari lubang kecil sampai menjadi lubang yang merusak gigi. Proses terjadinya karies dimulai dengan adanya plak di permukaan gigi. Plak terbentuk dari campuran antara bahan-bahan air ludah seperti musin, sisa-sisa sel jaringan mulut, leukosit, limfosit, dan sisa makanan serta bakteri. Plak merupakan tempat tumbuh bakteri. Apa penyebab terjadinya karies gigi? Ada 4 faktor penyebab terjadinya karies gigi, yaitu host atau berasal dari gigi, mikroorganisme dalam mulut, waktu pembersihan gigi, dan substrat yang menempel pada gigi, biasanya sisa makanan. Host atau karakter gigi yang biasanya bersifat menurun, seperti kualitas ukuran dan posisi gigi. Bagaimana proses terjadinya karies? Yang pertama, sisa makanan yang menempel. Yang kedua, pembentukan asam laktat. Yang ketiga, demineralisasi emel.
Yang keempat, karies gigi. Cara pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama, pencegahan primer. Dengan memperbanyak makan makanan kariostatik seperti protein dan telur serta dengan mengganti gula. Yang kedua, pencegahan sekunder. Dilakukan dengan pengobatan dan perawatan gigi dan mulut serta penambalan pada gigi berlubang. Yang ketiga, pencegahan tersier dilakukan dengan cara perawatan pulpa atau akar gigi atau melakukan pencabutan gigi. Proses terjadinya karang gigi atau kalkulus. Karang gigi atau kalkulus berasal dari plak yang bercampur dengan zat kapur pada ludah sehingga lama-kelamaan akan mengendap di permukaan gigi. Plak itu sendiri adalah lapisan licin dan tipis pada gigi yang terbentuk akibat adanya sisa-sisa makanan yang tertinggal di gigi. Jika tidak dibersihkan, maka plak tersebut dapat menyebabkan karang gigi atau kalkulus. Contohnya seperti kita makan makanan yang lengket. Pencegahan kalkulus. Yang pertama, kurangi makanan manis dan lengket seperti roti, donat, permen, kacang, dan makanan lengket yang lainnya. Yang kedua, berbanyak konsumsi makanan berserat dan mengandung air seperti buah-buahan yaitu apel, jeruk, anggur, pir, dan lain-lain. Sayur-sayuran seperti yaitu wortel, brokoli, timun, dan lain-lain. Konsumsi air putih yang cukup. Yang ketiga, menggosok gigi. Menggosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Gunakan sikat gigi yang lembut dan odol yang mengandung fluor. Penanggulan karang gigi atau kalkulus. Pembersihan karang gigi. Melakukan pembersihan karang gigi 6 bulan sekali di Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari pelatihan kader saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.